DPR dan pemerintah memberikan indikasi soal batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden turun dari 40 menjadi 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Hal ini terlihat dari keterangan masing-masing yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 29, 51-PUU-21 Romawi, _2023, soal pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 1 Agustus 2023. Pandangan ini muncul dari DPR yang diwakili anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman dan pandangan Presiden yang diwakili Menkumham Yasona Lawli serta Mendagri Tito Karnavian. Kedua pihak nampak kompak menyinggung putusan MK sebelumnya soal batas usia Capres dan Cawapres yang merupakan ranah pembentukan undang-undang. Sementara Konstitusi Undang-Undang 1945 tidak menyinggung hal ini sama sekali. DPR menyebut perubahan dinamika ketatanegaraan perlu dipahami oleh Capres sebagai calon pemimpin tertinggi negara, sehingga pemimpin perlu punya pengalaman sebagai penyelenggara negara. DPR juga menyinggung soal data Badan Pusat Statistik terkait jumlah penduduk produktif akan sangat berperan dalam masa yang akan datang. Yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif, khususnya generasi yang lebih muda, dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional, di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. 7. Bahwa jika mengacu pada kriteria usia minimum presiden di negara lain menjadi acuan bagi Indonesia yang ingin menurunkan batas usia minimum capres-cawapres. Pemerintah pun menyinggung pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut pemerintah, batas usia minimum capres-cawapres adalah hal yang adaptif dan fleksibel, mengikuti perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan. Maka untuk urusan ini, pemerintah dan DPR menyerahkannya ke Mahkamah Agung tanpa tegas menyatakan persetujuannya atau penolakannya terhadap permohonan uji materi ini. Wakil Ketua MK Saldi Isra kebingungan dengan sikap DPR dan pemerintah yang melempar perkara ini ke majelis hakim. Padahal keduanya punya wewenang mengubahnya melalui revisi Undang-Undang Pemilu.